Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok materi keempat akan mempresentasikan materi yang berjudul Peralatan Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perkantoran, Tinjauan Teori Perkembangan Manfaat dan Perannya. Kami beranggotakan 1. Firda Ayu Rahmadewi, 2. Hasanul Arif, 3. Ingrid Wijaya, 4. Saya sendiri, Leana Chandrika Dewi, 5. Ada Lilis Rantawati. Teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran merupakan teknologi yang digunakan dalam mengaplikasikan kegiatan kantor tentang bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, serta menyimpan bahan-bahan keterangan yang diperlukan menjadi lebih efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi dengan dunia perkantoran sangatlah erat. Teknologi informasi komunikasi yang saat ini telah berkembang sangat pesat, semakin memudahkan pekerjaan, khususnya pekerjaan kantoran, seperti mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan kantor. Di antara mesin-mesin kantor yang bisa membantu meringankan pekerjaan kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama ada komputer. Komputer adalah alat yang sangat vital untuk menyimpan dan juga memproses data-data yang dimiliki oleh perusahaan dan juga diperlukan oleh perusahaan. Data perusahaan disimpan dan diolah melalui komputer. Sebagian data, perusahaan juga mencarinya melalui internet. Selanjutnya yaitu printer. Sesuai dengan fungsinya, printer digunakan untuk mencetak foto atau dokumen. Setelah data diproses dan diolah melalui komputer, data diarahkan untuk dicetak melalui printer ke dalam kertas. Selanjutnya yaitu scanner. Scanner dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan pemindai, yang berarti merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai atau men-scan berbagai data berbentuk fisik seperti dokumen, kertas, foto, dan sebagainya ke dalam bentuk digital untuk dapat disimpan ke dalam komputer. Contoh peralatan pendukung perkantoran yang selanjutnya adalah proyektor. Proyektor merupakan sebuah alat optik yang berfungsi untuk menampilkan dalam layar besar data yang telah kita olah sebelumnya di komputer. Data yang telah kita olah secara digital dalam komputer, untuk mempresentasikannya secara langsung ke banyak orang, maka kita memerlukan alat pendukung tambahan, yaitu proyektor. Dan yang selanjutnya adalah mesin fotokopi. Terbatasnya alat printer dengan tinta yang relatif mahal, maka akan menghambat dalam proses penduplikasian data yang banyak. Untuk itu, mesin fotokopi seharusnya ada untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor akan penduplikatan data dalam kertas baik untuk bahan materi, presentasi, dan sebagainya. Mesin fotokopi pun terbagi menjadi dua, yaitu mesin fotokopi warna dan mesin fotokopi hitam putih yang OIC Office sediakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang determinisme teknologi menurut McLuhan. Dalam hal ini, McLuhan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, The Tribal Age, di mana zaman ini terjadi pada zaman purba, di mana manusia menggunakan indera pendengaran dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah The Literacy of Age, The Age of Literacy. The Age of Literacy, di mana manusia semenjak ini ditemukannya alfabet atau huruf, di mana manusia menggunakan tulisan dalam berkomunikasi, bukan dalam tuturan. Yang ketiga, The Print Age. The Print Age ini artinya dibagi atas 2 periode. Yang pertama, periode di mana ditemukannya mesin cetak sehingga manusia lebih leluasa dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah The Print Age. Bagian kedua, era ini menjelaskan bahwa teknologi itu telah disempurnakan, di mana hal ini ditemukan seperti televisi, telegram, fax, komputer, dan yang paling penting adalah internet. Selanjutnya, inti dari teori McLuhan ini adalah determinisme teknologi. Artinya, perubahan atau perkembangan teknologi komunikasi itulah yang menyebabkan perkembangan kebudayaan manusia. Nah, dalam hal ini, jika Karl Marx berasumsi bahwa
sejarah ditentukan oleh kekuatan produksi, maka menurut McLuhan, eksistensi manusia ditentukan oleh perubahan komunikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori utopia teknologi. Utopianisme teknologi sering disebut tekno-utopianisme atau teknotopianisme, mengacu pada ideologi didasarkan pada keyakinan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhirnya akan membawa utopia atau setidaknya membantu untuk memenuhi satu atau lain yang ideal utopis. Menurut KBBI, sistem sosial politik yang sempurna yang hanya ada dalam bayangan atau khayalan dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Selanjutnya, alasan kantor membutuhkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia perkantoran sangatlah kompleks, mulai dari peranannya terhadap pekerjaan kantor, prosedur kantor, hingga hasil kerja yang mampu bersaing dengan pihak atau perusahaan lain. Contohnya yang pertama, penanganan surat dan pembuatan laporan. Dengan diciptakannya mikrokomputer yang sekaligus dapat berfungsi sebagai word processor. Yang kedua, komunikasi perkantoran. Telekomunikasi adalah cara penyampaian informasi jarak jauh melalui kabel atau kawat listrik atau melalui gelombang radio. Yang ketiga, pengiriman surat. Pengiriman surat jarak jauh dilakukan dengan pesawat elektronik, karena itu dikenal dengan nama pos elektronik atau electronic mail. Yang keempat, tata laksana arsip atau filing. Komputer mikro sangat membantu dalam hal pelaksanaan pekerjaan mengarsip atau filing, warkat-warkat. Arsip yang semula berupa tumpukan kertas disimpan di dalam disket-disket, CD, atau flash disk. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari beberapa paparan yang telah dijelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya peralatan TIK dalam kantor, setiap pekerjaan kantor, maka pembuatan dan penyimpanan dokumen akan lebih mudah untuk dikerjakan. Dampak positif kehadiran alat-alat tersebut bisa dirasakan baik oleh pekerja maupun output yang dihasilkan jika kita bijak dalam menggunakannya. Jadi sebagai individu yang tentu saja kehidupan kita tidak jauh dari teknologi, kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi tersebut agar hasil yang atau output yang dihasilkan dapat mencapai keinginan kita. Terima kasih.